Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, tentunya pemegang saham dan juga investor daripada kode saham LAND. Hari ini saya Suryadi selaku Dirut daripada LAND siap untuk memaparkan Public Expose 2024. Tentunya konten yang akan saya bawakan yaitu satu, sekilas perusahaan, yang kedua strategi di tahun 2024, tinjauan industri, kinerja operasional, dan juga kinerja keuangan. Tentunya saya dibantu dengan tim saya, yaitu Pak Rio dan juga Pak Arif yang akan bantu untuk support presentation Public Expose hari ini. Oke, saya mulai dengan company profile, mengulas kembali bahwa PT Trimitra Propertindo Tbk adalah perusahaan properti developer yang go public di 23 Agustus 2018. Tercatat di Bursa Efek Indonesia BEI dengan kode saham LAND. Shareholder structure Trimitra Land yang sering disebut sebagai branding name property developer kami eh, dimiliki oleh PT Graha Mulia Indotama sebesar 36,88%, PT Tridaya Bangun Cipta 35,43%, dan masyarakat 27,69%. Strategi 2024 eh, tentunya kami akan mengoptimalkan kinerja operasional perseroan, yaitu dalam hal pembangunan dan juga penjualan daripada produk kami. Pendorongan peningkatan penjualan inovasi kami tentunya ada di proyek yang terletak di Jalan Raya Serpong, yaitu BSD City. Itu The Avenue Apartment dan juga The Canary Apartment. Kami juga mengelola hotel berbintang saat ini, dan kami akan update di slide selanjutnya untuk operator terbaru kami. Tahun 2024 kami akan melakukan kegiatan marketing penjualan. Kami akan ngeboost dengan dua hal. Yang pertama dari segi online, yang kedua dari segi offline. Online yang kami lakukan yaitu dengan digital marketing. Kami melakukan direct marketing via social media campaign, baik mulai dari Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan berbagai macam sosial media yang ada di Indonesia. Dan juga kami akan melakukan offline marketing yang sudah bertahun-tahun established di Indonesia, yaitu open house, event, pameran, open table, canvassing, dan juga penempatan billboard ataupun materi-materi promosi di jalan. Tinjauan industri, pada kesempatan ini saya juga mengupdate yaitu bagaimana sektor properti sesudah melalui fase yaitu pemilu di awal tahun. Saya update bahwa meski pemilu sudah lewat dan sudah berhasil successfully, namun tetap belum recovery 1%. Otomatis akan memberi dampak yang belum recover sepenuhnya daripada market consumption dan juga appetite daripada pembeli-pembeli di bidang properti. Eventually step by step recovery, eventually step by step meningkat, namun belum secara drastis. Itu yang kita kutip dari lembaga manajemen aset negara. Oke, kami juga mendapatkan informasi pertumbuhan di triwulan 4 2023 tumbuh sebesar 1,74% year on year, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan 3 2003 yang sebesar 1,96% year on year. Memang diperlakukan kembali insentif PPN di tahun 2024 dengan harapan akan memberi booster, memberi gimmick bagi pembeli-pembeli calon-calon customer untuk properti, baik dari segi hunian high rise maupun hunian tapak.
Kinerja operasional yaitu tentang apa yang kami lakukan day by day sebagai Trimitra Land developer properti di high rise akan dibantu oleh rekan saya yaitu Pak Ari Wibowo yang bisa dan dapat mengupdate kita semua tentang produk-produk development yang kami kerjakan dari Trimitra Land. Monggo Pak Awi, Terima silakan. kasih Pak Suryadi. Dan berikut project overview yang akan dibawakan. Kawasan Parkland, master plan di sini terdapat project The Avenue dan juga The Canary, serta yang ketiga itu adalah future development. Berikutnya dari kawasan surrounding kawasan Parkland BSD itu One Neighborhood with BSD City, itu ada SBSD, Cubic, Ion Mall, The Breeze, BSD Extreme Park, Astra Beach, Foresta, Green Office, Eka Hospital, terhubung langsung ke area CBD-nya BSD, di mana ada Digital Hub dan SBSD, Ion Mall, dan perkantoran sekitarnya. Lokasi kita betul-betul 1 menit dari CBD BSD, 100 meter dari pintu tol Serpong Balaraja, 1 km tol Jakarta Serpong Pondok Indah. Selain itu, lokasi kita dekat dengan pusat kesehatan, lifestyle, office park, public transportation, dan juga edukasi. Untuk sarana transportasi komuter lain, kita hanya 3 menit dari stasiun Serpong dan juga 5 menit dari stasiun Rawabuntu, di mana rutenya hanya 30 menit ke kota Jakarta. Untuk vendor-vendor yang sudah ada di BSD, diantaranya untuk beverage itu ada NOB, Gion, Paul, Monsieur Spoon, and Subway. Lalu ada untuk edukasinya, pusat edukasinya itu ada Universitas Prasmul, Monash University, Universitas Atmajaya, Apple Academy Developer, BINUS. Lalu untuk lifestyle centernya, untuk hiburannya itu di sekitar kita ada pusat hiburan Eti-Proof, Black All, Golden Tiger. Berikutnya surrounding kita untuk yang terbaru itu ada Grand Lucky, Common Ground, Roka. Untuk penginapan hotel sekitar itu ada Termbesi Hotel yang baru dibangun, Tuscany Hotel, Accor Indonesia Group. Berikutnya future development, BSD akan menjadi pusat turis. Tentunya akan menjadi good future, good lifestyle, good business, good number visitor, dan good potential rental. Di mana area destinasi wisata BSD-nya itu adalah akan dibangun Cimory Dairyland BSD, Trans Nusantara Hebat, Isfara Mall, Jatim Park. Berikutnya yang sudah dibangun di kawasan BSD itu ada Trans Nusantara Hebat, pusat kuliner. Beberapa media yang kita kutip, Taman Rekreasi HHBSD by Media Indonesia. Kita masuk ke our product, itu ada project satu adalah apartemen Siapuni, The Avenue. Yang kedua ada The Canary, saat ini progress finishing, bagus untuk investasi. Eh, Tiga ada Ramada by Windham, integrated with The Avenue Serpong. The Canary Serpong berikut untuk gambaran dari project The Tower The Canary.
Yang kita tawarkan berupa premium apartemen di kawasan BSD. Project location kita berada di Jalan Raya Serpong nomor 89, area BSD Tangerang Selatan. Bisa juga dicari ada QR kita location dan juga Instagram kita The Canary Apartemen. Untuk floor section kita terdiri Tower Canary ada 38 lantai, 6 parking eh, dengan banyak fasilitas dan mixed use dengan hotel dan apartemen. Berikut untuk tipe studio dari Tower The Canary dengan luas semi gross 22, lalu tipe 2 bedroom corner dengan luas 44 square meter. Untuk penampakan lobi dari Tower The Canary, fasilitas Aviary Hall dari Tower The Canary. Aviary Hall dirancang untuk ruang untuk bersantai dan melepas penat dengan menikmati pemandangan area CBD BSD. Selanjutnya, fasilitas dari Tower The Canary ada swimming pool dan cabanas. Area di luar fasilitas-fasilitas tadi, kita juga ada lifestyle arcade. Arcade itu untuk eh, makan, belanja, dan juga untuk relax. Berikutnya Tower The Avenue. Berikut penampakan untuk tower existing kita yang sudah siap huni dari Tower The Avenue. Lokasinya masih di kawasan yang sama, di kawasan Parkland Avenue, di Jalan Raya Serpong nomor 89, dengan Instagram The Avenue Serpong, dan juga kita sediakan QR untuk lihat lokasi kita. Floor section dari Tower The Avenue. Total 31 lantai. Eh, Mixed use, kita ada shopping arcade, ada 6 parking, 6 parking, 6 lantai parking, ada mansion, Soho, apartemen, juga banyak fasilitas yang akan saya lanjutkan di slide berikutnya. Tipe studio grande dengan luasan 28 square meter. Selanjutnya di Tower The Avenue ada tipe one bedroom grande dengan luasan 36,5 square meter. Ada tipe 2 bedroom corner dengan luasan 45,5 square meter. Selanjutnya kita juga provide tipe one bedroom plus one dengan luasan 36, square meter. Fasilitas dari fasilitas penunjang dari Tower The Avenue yang sudah ready ada swimming pool, beach lounge, kids corner, gym area, sky bar room, sky lounge. Baik, sampai sini saya informasikan mengenai project overview dari kawasan Parkland Avenue. Saya kembalikan kepada Pak Suryadi. Terima kasih Pak Arif untuk update dan presentationnya tentang produk yang telah didevelop oleh Trimitra Land. Pada kesempatan hari ini saya juga mengupdate Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati terkait performance achieve yang sudah kami lakukan sebagai Trimitra Land. Kami Trimitra Land telah berhasil mengengage kerjasama yang baik dengan international chain hotel operator
yaitu Wyndham Group. Berikut adalah salah satu foto yang sudah kami update bersama Wyndham Group Asia Pasifik yang menaungi hotel-hotel under Wyndham Group di antero Asia Pasifik. Ada Mr. Luke dan ada Mr. Mark. Kenapa Wyndham? Jadi dengan yang tadi sudah diupdate oleh Pak Arief, BSD ini setelah mentransformasi diri yang tadinya dulu yaitu menjadi pusat residensial, mereka juga upgrade menjadi pusat CBD, yaitu dengan berbagai macam kegiatan niaga, perkantoran, mengupgrade lagi sebagai pusat edukasi, yaitu EduTown, di mana sudah ada universitas universitas sekolah baik taraf internasional maupun dari taraf nasional. Misalnya Al-Azhar itu yang the famous school, Ora et Labora, ada juga international seperti eh, Nanyang Nanyang School dari Singapura, Jerman School, banyak lagi itu yang dari SD sampai high school. Dan juga untuk international banyak sekali yang sudah masuk yaitu dari Monash sudah masuk dan juga akan banyak lagi dari Amerika juga masuk dan juga tentunya dari untuk dari Universitas Nasional ada UMN, ada BINUS, ada Prastia Mulia, ada Atma Jaya. Mereka dari segi BSD mereka upgrade lagi menjadi eh, kota yang sangat welcome dengan tourism. Belakangan ini BSD sedang viral yaitu menjadi salah satu pusat strategis nasional dengan berbagai macam new development dalam hal tourism. Oleh karena itu, kita mengambil kesempatan ini, business opportunity, dengan next akan banyaknya atraksi-atraksi baru seperti eh, apa seperti Heha, seperti Cimory Dairyland. Mereka akan mengundang berbagai macam wisatawan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Adapun at this moment saat ini banyak sekali kami mendapat market dari ICE, yaitu banyak sekali pameran, konser. Oleh karena itu kami sudah mengupgrade diri juga dari yang tadinya hotel mungkin taraf nasional, kami sudah engage dengan yang international hotel chain yaitu Wyndham Group. Kenapa Winham Group? Karena secara internasional mereka brand besar, exposure-nya besar. Kalau melihat dari eh, backgrounder mereka, mereka punya 24 brand, seri dari ribuan hotel, 9.100 hotel di 95 countries around the world. Jadi intinya international chain hotel ini sudah mencakup hampir seluruh dunia. Kalau dilihat dari peta itu udah all over the world. Berikut adalah hotel-hotel yang under Wyndham Group, hotel dan resort. Kami sudah engage salah satu hotel kami bersama Wyndham Group dengan branding name Ramada by Wyndham. Mereka adalah mid-scale hotel yang mentargetkan dengan middle class consumer. Berikut adalah look and feel daripada eh, Ramada. Ini yang around the world mereka punya satu tagline yaitu Say Hello to Red. Mereka mengcater baik dari retail, bisnis hotel maupun leisure resorts. Oke.
Seperti yang tadi saya bilang, kategorinya itu untuk Ramada sendiri, branding color yaitu merah, kategorinya mid dan upper mid scale, locationnya urban, suburban, dan airport, geografinya global, room kurang lebih 100 sampai 500. Kalau yang di Ramada by Winem Base Day kami di 120 kamar. Amenities semua mengikuti standar internasional Ramada, dan tentunya sebagai hotel internasional kami bukan cuman Indonesian tapi bahasa juga kami ini dari Inggris adalah minimal. Salah satu strategi kami dengan mengengage dengan Ramada by Winem adalah mempenetrasi market yang lebih wide. Dari mungkin cakupannya nasional, kita mencakup customer-customer yang dari internasional. Seperti diketahui, salah satu barometer penjualan daripada hotel atau pariwisata yaitu dari online travel agent. Kalau lokal yang tingkat exposure terbesar yaitu dari Traveloka dan juga tiket.com. Namun dengan adanya kerjasama dengan Winham Group, kami berhasil mengekspand daripada market dengan adanya international OTA, International Online Travel Agent. Seperti seperti misalnya Agoda, eh, Booking.com, Trip.com, TripAdvisory, Sinsis, Webbeds, dan many more daripada international. Tentunya dengan adanya wider dan international market yang tadinya customer dari lokal aja, kami saat ini bisa mendapat exposure dari tamu-tamu internasional. Kami juga mengupgrade dari segi hotel dikarenakan Ramada satu internasional, yang kedua bintangnya lebih mid scale, mid upper scale, kita upgrade untuk lobby kami. Berikut adalah foto asli daripada existing lobby hotel Ramada by Serpong BSD. Ini adalah breakfast room. Ini adalah typical room daripada Ramada by Winham. Swimming pool, ini mice room, ini Java Ballroom yang saat ini kami sedang memakai Java Ballroom untuk proses public expose Trimitraland 2024. Dan pada kesempatan ini kami juga akan mengupdate Bapak-Bapak Ibu-Ibu tentang kinerja keuangan yang akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Pak Rio Handono. Monggo Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Suryadi. Oke, berikut kami sajikan itisar laporan keuangan penting perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Debt Asset Ratio mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 0,02. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan liabilitas sebesar 6,16%. Debt equity ratio mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 0,05. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan liabilitas sebesar 6,16%, sedangkan ekuitas menurun sebesar 2,51%. Return on asset mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 0,51%. Return on equity mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 0,88%. Current ratio mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 0,08%. Oke, demikian sekilas terkait dengan kinerja keuangan perseroan. Terima kasih. Terima kasih Pak Suryadi, Bapak Arif Wibowo, dan Bapak Rio Handono. Baik, demikian penyampaian materi dari paparan publik perseroan, dan kami akan menanggapi beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat selama proses penyampaian materi berlangsung.
untuk operator, apakah ada pertanyaan yang masuk? Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Ibu Nindi Hoirunisa. Selamat sore, izin bertanya, apa saja rencana perseroan untuk 1 sampai kurang lebih 3 tahun ke depan? Monggo, kami persilahkan siapa yang akan menjawab. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, untuk 1 sampai 3 tahun ke depan, yang pasti kami akan mendeliver kami berusaha berencana mendeliver tower The Cannery eh, via ST ke konsumen dan juga customer yang sudah membeli dan memesan The Cannery Serpong. Dan yang kedua juga kami akan mengengage dan mengoperate hotel baik international operator di kemudian hari. Dan juga yang ketiga, kami juga akan membuat cluster residential residential cluster homes untuk Trimitra Land. Jadi bukan cuma high rise, kami akan masuk ke sektor development rumah tapak. Itu yang akan kami lakukan sebagai development di 1 sampai 3 tahun ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suryadi. Demikian Ibu Nindi Hoirunisa, bisa diterima ya. Baik, pertanyaan yang kedua dari Ibu Florencia Mada Agung. Selamat siang. Bagaimana produk dari PT Trimitra bisa bersaing menjadi kompetitor yang baik, sementara banyak developer besar yang ada di sekitar kita? Jadi bagaimana produk PT Trimitra ini bisa bersaing dengan kompetitor, sedangkan di sekitar kita banyak sekali nih developer-developer besar. Kami persilahkan, monggo. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya salah satunya adalah menciptakan atau membuat produk yang quality driven. Kembali lagi seperti yang sudah saya paparkan kemarin, untuk developer untuk membangun suatu properti rasanya semua bisa. Namun yang menjadi value added adalah gimana caranya untuk dapat mengelola dan juga mendeliver memiliki unique selling point. Misalnya seperti yang saya kompetitor-kompetitor di dalam hal high rise developer di sekitar kami, mungkin salah satunya kami adalah developer yang berhasil menggandeng international chain hotel operator. Namun itu salah satu yang kiat yang kami sedang lakukan untuk menjadikan properti kami itu memiliki daya saing terhadap kompetitor-kompetitor kami yang notabene juga mungkin sesama high rise apartemen developer. Yang kedua, kembali lagi adalah dari segi kenyamanan dalam hal pengguna. Untuk The Avenue yang saat ini yang sudah beroperasi, tingkat huniannya baik, tingkat sewanya baik, dan tentunya bisa di-compare kalau dalam hal sewa, nilai sewanya juga sangat kompetitif dan tidak kalah dengan eh, provider-provider apartemen yang lain. Seperti itu. Jadi bukan cuman bisa bangun, namun bisa mengolah dan juga memberikan value added kepada pembeli, customer, dan juga stakeholder yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suryadi. Demikian Ibu Florencia Agung. Jadi itu strategi-strategi kita untuk bersaing walaupun di sekitar kita banyak developer-developer besar. Eh, Pertanyaan yang ketiga dari Ibu Riris Karisma. Selamat
siang Bapak, terkait dengan proyek terbaru Perseroan, kenapa Bapak memilih Ramada sebagai brand hotel yang baru? Terima kasih sebelumnya. Oke, berkaitan juga dengan pertanyaan dari Ibu penanya kedua mengenai bersaing dengan kompetitor yang lain. Kami lihat bahwa salah satu eh, eh, yang kami tonjolkan dan kami antisipasi langsung dengan semaraknya, antusiasnya industri tourism yang ada di BSD dan sekitarnya. Tentunya banyak sekali hotel-hotel yang bermunculan di BSD dan Serpong seperti tidak cuman yang dari nasional maupun dari international chain. Sebut saja sebut saja Accor Hotel. Tentunya dengan untuk bisa mengantisipasi dan juga mengiringi kompetisi yang ada di BSD dengan adanya kami menggandeng international chain hotel operator, kami juga siap untuk bersaing dalam hal memberi hunian maupun sewaan kamar yang bertaraf internasional, yang bertaraf quality driven, yang tentunya eh, siap menyajikan, siap melayani konsumer baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Itu menjadi salah satu point of view, salah satu point of strategy, bisnis strategi yang kami lakukan. Kenapa kami memilih Ramada by Windham? Yang sudah saya sampaikan bahwa eh, brand salah satunya menjadi exposure, brand menjadi salah satu wider market segmentation, wider market target market yang lebih luas, tentunya bisa mendatangkan recurring income yang lebih baik untuk perseroan, yaitu PT Trimitra Property Tbk. Harapannya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suryadi. Demikian Ibu Riris Risma. Oke, apakah masih ada pertanyaan kembali? Kita tunggu sejenak. Baik, dikarenakan sudah tidak ada pertanyaan yang disampaikan kembali selama proses penyampaian materi ini, maka kami akan menutup paparan publik tahunan perseroan ini. Dan demikian paparan publik tahunan perseroan kami sampaikan. Adapun terhadap hal-hal yang kurang berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih pula kami sampaikan kepada para peserta dan juga direksi beserta tim support yang membantu terselenggaranya paparan publik tahunan ini. Atas kerjasamanya, mewakili perseroan, kami mengucapkan terima kasih.